Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Rizky Ridho Palevi, SMH, selaku dosen pembimbing saya. Dan yang saya hormati Ibu Nur Fatimah Mediawati, SMH, selaku dosen penguji. Dan Ibu Sri Budi Purwaningsi, SHMKN, selaku dosen penguji pada siang hari ini, pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020. Saya Chandra Surya Pratama, mahasiswa Prodi Hukum dengan NIM 16204010030 akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Peraturan Retail Modern di Kabupaten Sidoarjo pasca diterbitkannya Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019 tentang penataan toko swalayan di Kabupaten Sidoarjo. Lanjut, saya akan mempresentasikan mulai dari pendahuluan, landasan teoris, metode penelitian, pembahasan, dan penutup. Bab 1. Latar belakang dari masalah. Retail modern merupakan bentuk perkembangan perdagangan yang berkembang pesat dari tahun ke tahun. Tingginya jumlah penduduk membuat meningkatnya akan kebutuhan khususnya barang dan jasa. Perkembangnya retail modern ini sudah menggantikan sebagian besar keberadaan pasar tradisional di Indonesia. Jarak yang berdekatan, bahkan banyak yang bersebelahan atau hanya berseberangan dan dipisahkan jalan raya menjadi faktor utama penyebab timbulnya persaingan usaha. Pelayanannya yang berkualitas membuat kehadiran retail modern dapat diterima oleh masyarakat. Pemerintah Sidoarjo sudah mengeluarkan produk hukum, yaitu melalui Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo dan penataan dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019 tentang penataan toko swalayan di Kabupaten Sidoarjo, memberikan payung hukum untuk melindungi pasar tradisional untuk berkembang dan bersaing secara sehat dan menyambungnya retail modern saat ini. Rumusan masalah. 1. Apakah terjadi perubahan kebijakan penataan retail modern di Kabupaten Sidoarjo pasca terbitnya Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019? Rumusan masalah kedua adalah apakah penataan retail modern dalam Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019 menjamin perlindungan dan pemberdayaan bagi retail tradisional di Sidoarjo? Tujuan penelitian. 1. Untuk menganalisis dan menjelaskan perubahan kebijakan yang terjadi tentang penataan retail modern dan pasar tradisional di Kabupaten Sidoarjo pasca terbitnya Perda Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019. Tujuan penelitian kedua yaitu untuk menganalisis korelasi antara Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019 dengan jaminan perlindungan dan pemberdayaan retail modern di Sidoarjo. Bab 2. Bab 2, di sini saya menjelaskan tentang mengambil satu dari penelitian terdahulu, yaitu kebijakan penataan minimarket, studi deskriptif implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2011 tentang penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini diteliti oleh Aulia Rahman dengan kebijakan terdahulu yang sekarang sudah diganti dengan kebijakan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 36 Tahun 2016. Di sini saya menggunakan dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Peraturan Bupati
Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 20 tahun 2011 tentang penataan minimarket, Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 36 tahun 2016 tentang penataan minimarket, Peraturan Daerah Sidoarjo nomor 10 tahun 2019 tentang penataan toko swalayan di Kabupaten Sidoarjo. Bab 3. Di sini saya menggunakan metode penelitian jenis penelitian normatif, pendekatan masalah menggunakan status approach, yaitu pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang saya gunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bab 4. Kebijakan penataan retail di Sidoarjo. Minimarket merupakan salah satu retail yang mengalami perkembangan sangat pesat di Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut tentunya menimbulkan kerugian bagi pedagang pasar tradisional dan pedagang kecil lainnya. Dikarenakan keberadaan minimarket telah masuk di desa-desa dan perkampungan. Oleh karena itu, pemerintah Sidoarjo menginginkan supaya keberadaan pasar modern menjadi lebih tertata dan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 tentang penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo. Namun, kebijakan tersebut hanya berlaku selama 5 tahun karena dialihkan dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang penataan minimarket. Substansi dari kedua kebijakan tersebut tidak mengalami banyak perubahan, hanya saja lebih memperjelas akan sanksi administratif serta aturan mengenai kewajiban dan larangan. Kebijakan baru yaitu Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019 tentang penataan toko swalayan di Kabupaten Sidoarjo. Namun, dalam pelaksanaannya dirasa kurang efektif karena ketiga kebijakan tersebut belum bisa dijalankan sebagaimana semestinya. Adapun alasan munculnya produk hukum tersebut tidak jauh berbeda dengan semangat dua produk hukum sebelumnya, yaitu menjalankan persaingan usaha yang adil terhadap retail konvensional, UMKM, serta toko swalayan. Perlindungan retail tradisional pasca terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019 tentang penataan toko swalayan di Kabupaten Sidoarjo. Dengan banyak didirikannya retail modern di wilayah Sidoarjo saat ini, berarti dapat dilihat banyaknya izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dapat diperkirakan adanya praktik privatisasi dalam pemberian izin usaha pada retail modern. Dengan adanya perubahan pada pengaturan mengenai jarak antara tiap retail yang diperpanjang, di mana pada peraturan sebelumnya, pada Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang penataan minimarket diatur dengan jarak 500 meter. Kini pada peraturannya baru menjadi 1000 meter. Namun dalam praktiknya dirasa kurang adanya pemantauan mengenai izin yang diterbitkan sehingga seperti studi kasus yang dilakukan di wilayah sekitar Taman Sukodono. Adanya retail modern ternyata letaknya tidak sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga retail tradisional merasa dirugikan dan kurang efisiensinya peraturan yang ada dengan kelayakan di lapangan. Memaksa retail tradisional harus berusaha dengan lebih baik lagi untuk bersaing dengan adanya retail modern dan yang pendirian tidak sesuai dengan mengikuti peraturan yang ada. Implementasi perlindungan terhadap retail tradisional pasca Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019 tentang penataan toko swalayan di Kabupaten Sidoarjo. Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019 tentang penataan toko swalayan di Kabupaten adalah terbentuk perlindungan hukum bagi retail tradisional maupun retail modern yang disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang sudah ada maupun yang sebelumnya guna mencegah adanya kesewenangan. Bentuk perlindungan terhadap retail tradisional menjadi dua bentuk faktor internal, meliputi pengelolaan dan pemberdayaan pasar, dan faktor eksternal yang meliputi penataan dan pengendalian pusat perbelanjaan dan retail modern. Bab 5. Kesimpulan. Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019 tentang penataan toko swalayan di Kabupaten Sidoarjo menggantikan peraturan sebelumnya, yakni Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 36 Tahun 2016 tentang penataan minimarket dalam peraturan terbaru. Terjadi perubahan yang tidak signifikan, yaitu peraturan sebelumnya di mana perubahan hanya
terkait mengenai pengaturan jarak antara retail modern dan retail tradisional yang sebelumnya dari 500 meter menjadi 1000 meter. Kemudian aturan jam operasional retail yang sebelumnya dimulai pukul 7, sekarang dimulai pukul 8. Ketentuan sebelumnya yakni 70%. Di peraturan yang terbaru menjadi 75%. Tenaga kerja berasal dari awal kerja. Pembaruan IUTS di peraturan yang baru menjadi 3 bulan sekali untuk diperbarui, yang mana dalam peraturan sebelumnya diatur pembaruan IUTS 6 bulan sekali. Tidak banyak terjadi perubahan kebijakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019 tentang penataan toko swalayan di Kabupaten Sidoarjo. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2019 tentang penataan toko swalayan di Kabupaten Sidoarjo, diharapkan dapat melindungi sektor retail tradisional yang semakin lama tenggelam tertutupi oleh pesatnya retail modern. Upaya pemberdayaan bagi retail tradisional yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan diubahnya beberapa poin dalam aturan tersebut berharap mampu menaikkan eksistensi retail tradisional di wilayah Kabupaten Sidoarjo, terutama di Sukodono. Meskipun implementasinya masih belum sesuai dengan harapan pemerintah, adanya bentuk perizinan yang masih belum sesuai dengan regulasi mengenai retail modern yang memudahkan bertambahnya retail modern di sekitar retail tradisional perlu diperbaiki demi menjaga stabilitas dan eksistensi retail tradisional wilayah Kabupaten Sidoarjo. Saran: perlu adanya regulasi yang pasti dan teratur dalam penerapan pengurusan izin ataupun perpanjangan izin bagi retail modern di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Demi menyaring perlu atau tidaknya perpanjangan izin tersebut disetujui dengan melihat serta memperhatikan aturan yang ada dengan keadaan di lapangan sehingga diharapkan tidak terjadi manipulasi data yang dilakukan demi mengecoh aturan hukum yang berlaku. Perlu adanya petugas khusus dari Kedinasan Perindustrian dan Perdagangan wilayah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan survei khusus sebelum perizinan pendirian atau perpanjangan izin bagi retail modern disetujui. Ditakutkannya adanya manipulasi data sehingga merugikan posisi retail tradisional yang semakin tertutupi keberatannya karena menjamnya retail modern. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.